semuanya, aku Yasmin Moreta Azhara Fatmasena dengan NIM 153250225. Kemarin kan aku udah bikin video nih tentang dasar-dasar broadcasting. Nah, hari ini aku akan memperdalam lebih lanjut terkait keberlanjutan dalam industri penyiaran. Ngomong-ngomong nih ya, kalau kalian dengar kata penyiaran tuh, yang ada di otak kalian apa sih? Mesti kan kayak televisi, radio, kemudian ada platform digital seperti streaming, ada aplikasi TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Banyak kan? Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata semua konten yang kita nikmati sekarang itu punya dampak besar bagi lingkungan? Belum tahu kan? Nah, ini aku mau ngasih tahu ke kalian biar kalian tuh nggak cuma scrolling-scrolling aja. Oke, industri penyiaran itu sendiri itu merupakan salah satu sektor penting dalam bidang komunikasi massa yang dimana memiliki peran yang sangat besar untuk menyampaikan informasi, hiburan, serta edukasi bagi masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan teknologi, industri ini mengalami transformasi yang sangat signifikan dari penyiaran konvensional seperti televisi dan radio, kemudian menjadi platform digital seperti streaming dan media online lainnya. Tapi di balik itu semua, kemajuan tersebut muncul berbagai tantangan baru terutama yang berkaitan dengan isu keberlanjutan. Nah, keberlanjutan atau sustainability ini menjadi topik yang semakin sering dibahas dalam sektor industri termasuk di industri penyiaran. Konsep keberlanjutan tersebut pada dasarnya merujuk pada upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam konteks industri penyiaran itu sendiri, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dalam aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek lingkungan dan juga sosial. Secara lingkungan, industri penyiaran memiliki dampak yang cukup signifikan seperti pada proses produksi konten, baik itu di televisi maupun di media digital. Itu semua kan membutuhkan berbagai peralatan yang mengonsumsi energi dalam jumlah besar, seperti lampu studio, kamera, kemudian perangkat editing, hingga server untuk penyimpanan dan distribusi konten digital. Semuanya itu berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi energi. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik dalam jangka yang panjang juga menghasilkan limbah elektronik atau e-waste yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain konsumsi energi dan limbah elektronik, industri penyiaran juga menghadapi tantangan dalam hal penggunaan sumber daya lainnya. Produksi konten seringkali melibatkan penggunaan bahan fisik seperti kertas, kemudian properti dan perlengkapan produksi yang tidak selalu dapat digunakan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengelolaan yang baik, industri penyiaran dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Selain konsumsi dan limbah elektronik, industri penyiaran juga memiliki dampak dalam sumber daya lainnya. Seperti pada produksi konten, itu kan seringkali menggunakan penggunaan bahan fisik sekali pakai seperti kertas, kemudian properti dan perlengkapan produksi lainnya yang tidak selalu dapat digunakan dalam sekali guna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengelolaan yang baik, industri penyiaran dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, muncul konsep broadcasting berkelanjutan atau sustainable broadcasting, yang mana konsep ini menekankan pada penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap tahap produksi dan distribusi konten. Salah satu fokus utama dari broadcasting berkelanjutan ini adalah efisiensi energi, yaitu bagaimana mengurangi penggunaan energi tanpa mengurangi kualitas produksi. Dalam praktiknya, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keberlanjutan dalam industri penyiaran. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang lebih hemat, kayak contoh, lampu-lampu konvensional itu bisa diganti dengan lampu LED. Kemudian selain itu, perangkat digital itu juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan fisik, sehingga dapat meminimalisir limbah. Kemudian transformasi digital juga memainkan peran penting untuk mendukung keberlanjutan dalam industri penyiaran. Dengan adanya digitalisasi, proses distribusi konten menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan media fisik seperti kaset atau DVD. Selain itu, teknologi cloud and server modern juga memungkinkan penyimpanan data yang lebih efisien, meskipun tetap diperlukan konsumsi energinya. Tidak hanya itu, konsep produksi jarak jauh atau remote production juga menjadi salah satu solusi yang mulai banyak diterapkan, karena dengan adanya teknologi ini, tim produksi itu tidak harus berada di lokasi yang sama. Jadi, bisa mengurangi mobilitas dan emisi karbon yang dihasilkan dari transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan industri penyiaran yang lebih berkelanjutan.
Selain konsep produksi jarak jauh atau remote production, ada pula konsep green production dalam pembuatan konten. Konsep ini menekankan bahwa setiap tahap produksi mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi perlu mempertimbangkan dampak lingkungan. Contohnya, memilih lokasi syuting yang minim mobilisasi, menggunakan peralatan yang hemat energi, serta mengurangi penggunaan material sekali pakai. Oke, selain aspek lingkungan, keberlanjutan dalam industri penyiaran juga mencakup aspek sosial. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, industri penyiaran juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan konten yang edukatif dan mendukung nilai-nilai keberlanjutan. Misalnya nih, dengan memproduksi program yang mengangkat isu lingkungan, gaya hidup sehat, dan juga kesadaran sosial. Dalam hal ini, peran generasi muda seperti aku, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena sebagai calon praktisi media, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap karya yang mereka hasilkan nantinya. Mulai dari perencanaan produksi hingga distribusi konten, semua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan. Dengan memanfaatkan media digital, pesan-pesan terkait keberlanjutan dapat disampaikan secara lebih baik, luas, dan juga efektif kepada berbagai kalangan. Namun, penerapan keberlanjutan ini dalam industri penyiaran tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya implementasi teknologi ramah lingkungan yang seringkali lebih tinggi dibandingkan teknologi konvensional. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak juga menjadi hambatan dalam mewujudkan perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, keberlanjutan tetap menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan citra positif bagi perusahaan penyiaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi juga merupakan peluang bagi industri penyiaran untuk berkembang secara lebih baik. Contoh lain, dalam industri media televisi di Indonesia itu tengah menghadapi tantangan besar dalam era media multiplatform. Karena kemunculan media baru berbasis digital telah mengubah secara fundamental landscape media dan model bisnis penyiaran. Tidak hanya merombak pada pola konsumsi masyarakat, tetapi juga turut menggeser arus pendapatan iklan yang selama ini menjadi tulang punggung finansial bagi lembaga penyiaran konvensional. Dalam konteks ini, keberlanjutan industri televisi memerlukan perhatian serius dari pemerintah, regulator, pelaku industri, serta masyarakat luas. Nah, perkembangan teknologi digital telah melahirkan platform media baru seperti YouTube, Netflix, TikTok, dan platform over-the-top lainnya yang kini menjadi sumber utama konsumsi konten masyarakat. Hal ini mengakibatkan perubahan signifikan dalam preferensi audiens yang kini lebih menyukai konten on demand, interaktif, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat pribadi. Model bisnis penyiaran tradisional yang biasanya bergantung pada iklan dan juga siaran yang terjadwal kini mengalami tekanan yang hebat karena di tengah arus digitalisasi ini, televisi menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar, pangsa pemirsa, dan juga relevansi kontennya, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memilih multiplatform. Satu, dua, tiga, empat. Oke, sekarang aku akan membahas 4 poin penting dalam keberlanjutan sekarang aku akan membahas 4 poin penting dalam keberlanjutan industri penyiaran. Yang pertama itu, perpindahan belanja iklan ke multiplatform asing. Salah satu dampak yang paling nyata dari disrupsi digital adalah beralihnya belanja iklan dari televisi ke multiplatform. Para pengiklan kini lebih tertarik pada platform yang menawarkan segmentasi audiens yang lebih presisi, pengukuran performa yang transparan, serta jangkauan global seperti Google, kemudian Meta itu seperti Facebook dan juga Instagram. Karena mereka menyerap porsi lebih besar dari total belanja iklan nasional. Akibatnya, pendapatan industri televisi nasional mengalami penurunan yang signifikan. Nah, menurut laporan Nielsen nih ya,
proporsi belanja iklan yang mengalir ke televisi menurun dari tahun ke tahun, sedangkan multiplatform justru mengalami lonjakan. Hal ini menciptakan ketimpangan dan mengancam keberlanjutan lembaga penyiaran Indonesia. Yang kedua, tekanan ekonomi dan beban regulasi. Kondisi ekonomi global dan nasional yang belum stabil turut memperburuk situasi. Kondisi ekonomi global dan nasional yang belum stabil turut memperburuk situasi. Di sisi lain, lembaga penyiaran menghadapi berbagai beban regulasi dan kewajiban administratif yang kian memberatkan. Beban biaya dan regulasi penyiaran menjadi faktor utama yang mengurangi efisiensi dan daya asing. Yang ketiga, persaingan yang tidak seimbang dengan multiplatform. Nah, salah satu masalah pokok yang dihadapi industri penyiaran dalam persaingan perebutan iklan adalah tidak adanya kesetaraan regulasi antara media penyiaran dan multiplatform. Lembaga penyiaran diatur secara ketat oleh Undang-Undang Penyiaran dan berbagai peraturan turunannya dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sementara multiplatform tidak dikenai regulasi yang serupa. Padahal mereka juga menyajikan konten dan siaran yang sama kan, dan iklan kan masih sama nggak sih? Masa beda? Ketimpangan ini menciptakan medan persaingan yang tidak adil atau unfair competition. Multiplatform tidak hanya bebas dari aturan konten yang disiarkan, berbagai beban biaya penyiaran, pajak, hingga aturan sensor, tetapi juga tidak memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam menyiarkan konten seperti yang selama ini diemban oleh lembaga penyiaran konvensional. Langkah jangka pendek yang mendesak yaitu menunda regulasi yang melemahkan industri dalam situasi krisis seperti ini dan juga perlu adanya tindakan cepat dan konkret. Salah satu langkah yang bisa cepat dilakukan pemerintah adalah menunda pemberlakuan seluruh regulasi yang melemahkan daya saing, menghambat efisiensi, dan juga menambah beban biaya dari industri penyiaran. Dan yang terakhir, keempat, yaitu bentuk dan dukungan pemerintah untuk keberlanjutan penyiaran. Untuk menjamin keberlanjutan industri penyiaran nasional, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata dalam bentuk pertama, memberikan intensif pajak berupa keringanan atau pembebasan sementara PPh dan PPN. Kedua, memberikan hibah langsung berupa bantuan dana untuk mendukung biaya operasional dan produksi konten. Ketiga, alokasi belanja negara di pusat dan daerah dengan menyalurkan iklan pemerintah melalui lembaga penyiaran yang bersiaran secara nasional maupun lokal. Dukungan ini akan memberikan ruang nafas bagi industri penyiaran yang tengah menghadapi tekanan yang luar biasa, sekaligus dapat menjaga keberagaman informasi dan konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya diterapkan pada level besar, tetapi juga pada hal-hal kecil dalam proses produksi sehari-hari. Pak, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, seperti apa, sebesar apa potensi ekonomi digital di Indonesia sendiri? Tadi sudah disebutkan ya, memang kalau kita lihat saat ini, kalau diukur mungkin 4-5% GDP kita di ekonomi digital. Sekitar 5 tahun lagi, 2027 diprediksi itu akan naik jadi 18%. Jadi akan berlipat, 4 kali lipat lebih. Jadi itu saya kira peluang yang besar, yang juga nanti tentunya dari sisi kebutuhan untuk bandwidth, accessibility, dan mungkin hari-hari ini akan bertambah gitu dengan satu elemen baru yang kita harus penuhi, aspek latensi gitu. Karena orang semakin semakin tinggi harapannya, dan banyak mission critical application khususnya untuk transaksi elektronis yang membutuhkan latensi yang lebih baik. Jadi PR-nya nambah seperti itu supaya bisa mendukung ekonomi digital yang semakin berkembang. Berarti Anda melihat itu tantangan ya Pak? Itu tantangan dan juga peluang. Jadi tantangan di satu sisi, tetapi sebenarnya itu akan memberikan efek yang positif untuk pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Kemudian, perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam mendukung keberlanjutan, seperti penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam produksi dan distribusi konten. Teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi penggunaan sumber daya, serta mengoptimalkan distribusi konten agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi penyebab meningkatnya konsumsi energi, tetapi juga bisa menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien.
Nah, itu tadi pendalaman materi mata kuliah dasar-dasar broadcasting khususnya pada keberlanjutan industri penyiaran guna memenuhi ujian tengah semester genap Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Dadah!